Ini adalah sebuah kasus yang belum terpecahkan. Sebuah buku yang seharusnya menjadi penjaga keuangan kebenaran ternyata menyimpan sejumlah toksik. Kesalahan-kesalahan ini bersembunyi di antara ribuan entry, menunggu untuk menjebak penutur bahasa yang tidak waspada. Di hari ini, kita akan berubah menjadi detektif bahasa dan membongkar kasus kesalahan ejaan dalam KBBI. Contohnya seperti ini, dan ini. Mungkin kita lihat hal ini menjadi jokes sehari-hari dalam bersosial media. Nah, teman-teman, ternyata jokes tersebut tidak sesuai dengan KBBI yang telah ditentukan. Oleh karena itu, video kali ini akan membahas mengapa jokes tersebut tidak sesuai dengan KBBI. Jokes tersebut jangan lupa diseleksi dulu sebelum makan di luar. Kesalahan ejaan pada kalimat tersebut adalah pada kata di luar. Seharusnya kata tersebut tertulis terpisah menjadi di luar. Dalam bahasa Indonesia, imbuhan di sebagai kata depan preposisi yang menunjukkan tempat atau posisi harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Sedangkan di sebagai awalan prefiks yang membentuk kata kerja pasif ditulis serangkai bersambung dengan kata dasarnya. Dalam konteks kalimat ini, di menunjukkan tempat di luar sehingga berfungsi sebagai kata depan dan harus ditulis terpisah di luar. Tulisan di postingan di berikut kita akan bedah satu persatu. Di dalam postingan berikut terdapat tulisan perempuan dengan segala kesibukannya cosplay jadi ojol juga penumpang. Nah, yang pertama kita bedah kata perempuan. Di dalam postingan tersebut kata perempuan ditulis jadi PREMPUAN. Sedangkan penulisan yang benar adalah PEREMPUAN atau perempuan. Menggunakan huruf R dan E seharusnya berada di posisi awal suku kata pertama. Kedua, cosplay. Kata ini adalah serapan dari bahasa Inggris cosplay. Pakai C, teman-teman. Atau costume play. Penulisan yang sudah diserap dan baku dalam bahasa Indonesia jika digunakan adalah cosplay. Namun, jika mengacu pada kata dalam bahasa Inggris, huruf pertamanya adalah C. Seperti yang saya bilang sebelumnya. Dalam konteks informal, seringkali ditulis apa adanya sesuai lafal. Tetapi secara ejaan baku, penulisan cosplay tidaklah tepat. Kesalahan berikutnya terdapat pada tanda kutip. Penggunaan tanda kutip ganda pada frasa cosplay jadi ojol juga penumpangnya seharusnya diikuti dengan kapitalisasi yang benar jika itu dianggap sebagai kutipan langsung atau sebuah judul. Bisa juga dihilangkan jika hanya merupakan keterangan tambahan. Yang kedua ada ojol. Ini adalah singkatan populer untuk ojek online. Meskipun dipahami secara luas, singkatan informal seperti ini tidak termasuk dalam ejaan baku. Yang ketiga ada penumpangnya. Kata ini seharusnya tidak diapit oleh tanda kutip jika keseluruhan frasa cosplay jadi ojol juga penumpangnya. Ingin diapit tanda kutip. Tanda kutip dibuka di awal dan ditutup di akhir frasa. Nomor 3, berdasarkan gambar lowongan pekerjaan yang diunggah, terdapat beberapa potensi kesalahan atau ketidaktepatan dalam penggunaan ejaan, tata bahasa maupun nada baca sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, hai prima. Jika hai adalah singkatan yang bukan singkatan resmi atau akronim yang diakui, tanda titik sebaiknya tidak digunakan. Dalam konteks ini lebih sering dianggap sebagai merek dagang. Penulisan kata depan di. Penempatan di store Hai Prima, Jalan Ngagel Jaya Selatan 141 nomor 3, Surabaya. Penulisan di store sudah benar karena di berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan tetap. Tetapi kata store adalah kata bahasa Inggris. Di dalam teks berbahasa Indonesia, hal tersebut jelas salah. Sebaiknya solusi yang lebih tepat adalah menggunakan padanan kata bahasa Indonesia seperti toko atau butik jika memungkinkan. Jadi, solusi yang bisa diterapkan adalah di toko
Hai Prima, Jalan Ngagel Jaya Selatan 141 nomor 3 Surabaya. Yang ketiga ada penggunaan huruf kapital dan tanda baca pada alamat. Penempatan di Store Hai Prima, Jalan Ngagel Jaya Selatan 141 nomor 3 Surabaya. Singkatan jalan sudah benar. Tanda titik di akhir kalimat setelah nama kota Surabaya sudah benar. Namun jika seluruh poin persyaratan ditulis tanpa titik di akhir, sebaiknya konsisten. Umumnya, dalam daftar poin, jika poinnya adalah frasa atau klausa yang belum lengkap, titik tidak digunakan di akhir. Jika poinnya adalah kalimat lengkap, titik digunakan pada gambar, tidak ada pada titik di akhir sebagian besar poin. Jika teks tersebut dianggap sebagai suatu jika teks tersebut dianggap sebagai satu kesatuan, perlu ada konsistensi. Yang ketiga adalah subjek. Subjek adalah kata bahasa Inggris. Sebaiknya menggunakan padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu subjek. Meskipun dalam konteks email, penggunaan subjek sudah sangat umum dipahami, tapi tidak dalam KBBI. Memiliki TB 160, sebaiknya diikuti dengan satuan ukuran yang baku. Misalnya TB 160 cm. Untuk kejelasan, meskipun dalam konteks lowongan pekerjaan 160 seringkali sudah implisit berarti cm.